internasional bahwa pemerintah tengah bersinergi untuk menyatukan kekuatan mereka. Forum virtual yang berlangsung selama 5 hari tersebut diselenggarakan oleh Asosiasi Investor Internasional. Menteri Turki itu mengatakan bahwa transformasi struktural sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan seimbang. Farang juga menambahkan bahwa negaranya ingin memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kolaborasi global dan Turki menawarkan peluang domestik dan asing yang sama kepada semua orang yang berinvestasi di negara tersebut. Menteri Perdagangan Turki juga mengatakan bahwa negaranya yang terletak di koridor energi dan tenaga kerja muda yang berpendidikan merupakan pusat daya tarik FDI. Namun, ketika gempa yang mengguncang Turki pada 6 Februari 2023 kemarin hingga menewaskan puluhan ribu orang, negara itu sedang berjuang menurunkan laju inflasi yang tak terkendali dan mengandalkan pendanaan dari para sekutu yang kaya untuk menopang perekonomian. Kemudian negara itu harus menggelontorkan miliaran dolar untuk membangun kembali 11 provinsi yang rata dengan tanah oleh kejadian gempa tersebut. Gempa juga meluluh lantakan kota dan jutaan orang membutuhkan bantuan segera. Dana itu harus tersedia di luar miliaran dolar yang dijanjikan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam kampanye menjelang pemilu pada 14 Mei nanti. Perekonomian Turki menyusut sekitar 0,5 hingga 1% dari PDB pada 1999. Tetapi gempa mengguncang pusat industri Turki termasuk pusat ekonomi Istanbul. Perekonomian Turki dengan cepat membaik tumbuh 1,5% pada 2000 berkat upaya rekonstruksi. Menurut Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Eropa, gempa yang terjadi beberapa bulan yang lalu juga tidak berdampak pada wilayah barat yang digemari para turis asing yang menjadi salah satu sumber devisa penting Turki. Paham sekularisme dalam dunia politik yang umumnya lahir dari kajian dan pengalaman manusia dalam berpolitik itu telah memasuki kalangan cendekiawan dan para pemimpin di dunia Islam. Turki adalah salah satu negara yang menganut sistem sekularisme. Turki pernah menjadi pusat kekuasaan dunia Islam yang tak terkalahkan hampir selama 8 abad. Namun setelah Turki dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, Turki menjadi negara sekuler. Sekularisme pada masa Mustafa Kemal Atatürk didukung oleh Lembaga Majelis Nasional Agung yang merupakan perwakilan rakyat tertinggi. Majelis Nasional Agung bertugas sebagai badan legislatif dan badan eksekutif Majelis Negara yang anggotanya dipilih dari Majelis Nasional Agung akan menjalankan tugas pemerintahan. Ketua Majelis Nasional Agung merangkap jabatan sebagai Ketua Majelis Negara, sedangkan faktor penghambatnya yaitu Mustafa Kemal Atatürk selalu mendapat tantangan-tantangan yang berasal dari pemuka-pemuka agama tradisional. Pemberontakan yang dilakukan oleh Thorikot Naksabandiyah. Selain itu, tantangan juga datang dari kaum reaksioner, bekas pimpinan Turki muda. Adapun kebijakan Recep Tayyip Erdogan dalam mengislamisasikan Turki, yaitu Erdogan membuat kebijakan politik luar negeri dengan cara Turki perlahan mulai membina hubungan yang lebih erat ke negara-negara Islam, terutama negara-negara yang bergabung ke dalam OKI atau Organisasi Konferensi Islam, dan negara-negara di kawasan lain seperti Rusia, Cina, dan negara-negara Amerika Latin. Terutama pada negara-negara Islam, Turki mencoba kembali untuk menjadi salah satu kekuatan
kekuatan penting yang mampu menyuarakan kepentingan masyarakat Muslim dunia dengan berperan aktif dalam membina hubungan kerjasama diplomatis dan ekonomi yang terus meningkat. Sedangkan kebijakan politik dalam negeri yang dilakukan Erdogan yaitu mendukung gerakan agama dari bawah walaupun tidak pernah berorasi. Ia menambah hingga 40 fakultas agama di universitas-universitas di Turki. Erdogan juga mencabut undang-undang larangan berhijab. Demikian yang dapat saya sampaikan, sekurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.